Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu audiens channel ini tentang bagaimana menghitung price to earning growth atau rasio PEG ya, atau PEG gitu. Jadi rasio ini muncul sebagai jawaban alternatif untuk mencari saham-saham yang PER-nya atau price to earning ratio-nya memang sudah di atas rata-rata, tapi masih memiliki pertumbuhan yang di atas rasio PER-nya itu. Seperti biasa, terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan mengaktifkan notifikasi di channel ini. Semoga channel ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Ya, seperti biasa juga ini adalah disclaimer, presentasi ini hanya informasi, bukan rekomendasi beli atau jual. Silakan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Kita akan mengenal price to earning growth atau rasio, salah satu rasio yang digunakan untuk menilai apakah saham itu masih wajar atau sudah mahal ya teman-teman. Nah, sebelum ke situ kita juga masih menggunakan data yang hari Rabu kemarin karena bursa libur ya selama Kamis Jumat ini untuk merayakan atau memperingati hari Natal bagi teman-teman kita yang Kristiani. Kemudian rata-rata PER-nya itu ada 10,3 ya, 10,3 rata-rata umumnya. Nah, kalau misalnya ada saham di atas 10,3 maka itu bisa ada yang menyebutkan bahwa itu adalah saham yang sudah mulai mahal atau di atas harga nilai wajarnya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya PER-nya di atas 10? Nah, kita akan cek dengan salah satu rasio lain yang namanya price to earning growth. Secara umum price to earning growth itu rumusnya seperti ini ya, PEG sama dengan PE atau price to earning ratio dibagi dengan EGR. Nah, EGR ini adalah earnings growth rate over 5 years. Jadi minimal pertumbuhan selama 5 tahun terakhir ya. Ya, teman-teman. Sebentar. Nah, ini. Jadi 5 tahun terakhir dibandingkan dengan PE yang sekarang. Jadi mengukur kelayakan harga saham, laba yang dihasilkan, dan harapan pertumbuhan perusahaan. Nah, rumusnya secara umum adalah price to earning ratio atau PER dibagi dengan akumulasi persentase pendapatan, pertumbuhan laba bersih per saham jangka panjang, dan persentase perolehan dividen. Atau rumusnya earning growth rate itu dihitung dengan menggunakan compounded annual growth rate atau CAGR, yaitu nilai akhir dibagi nilai awal, kemudian dibagi dipangkatkan 1 per jumlah tahun dikurangi 1. Supaya lebih mudahnya kita buat sebuah contoh. Jadi misalnya kita ingin menghitung earning growth rate dari suatu perusahaan dengan data laba bersih dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut. 2019 1,25 triliun, 2014 750 miliar. Maka earning growth rate-nya itu 1,25 triliun dibagi 750 miliar pangkat 1 per 5. Nah, 5 ini adalah jumlah tahun. Nanti setelah ini dipangkatkan baru dikurangi 1. Jadi hasilnya 1,67 dipangkatkan 1 per 5. 1,67 ini dari 1,25 dibagi 750 ya. 1,25 triliun dibagi 750. Jadi 1,67 dipangkat 1 per 5 dikurangi 1. Hasil 1,1076 atau 1076 dikurangi 1. Ini 0,176 dikali 100 menjadi 10,76%. Nah, kemudian contoh kasusnya begini ya, ada perusahaan mempunyai PER 25 kali dengan rata-rata pertumbuhan laba per saham 20% dan dividen yang diberikan sebesar 5% dari harga saat ini. Maka rasio PEG-nya adalah 1. Kenapa? Karena gini, PER-nya 25, kemudian rata-rata pertumbuhannya 20% dijadikan angka 20, persentase dividen 5% dijadikan 5. Jadi perhitungannya PEG sama dengan A dibagi B plus C, atau 25 dibagi 20 plus 5, atau 25 dibagi 25 sama dengan 1. Nah, jadi karena hasilnya adalah 1, kemudian penjelasannya, jika rasio PEG lebih rendah di bawah 1 dianggap tanda kutip murah, tapi kalau di atas 1 sudah mahal, dan kalau pas dengan angka 1 berarti dianggap fair atau wajar terhadap pertumbuhan.
Itu secara umum ya teman-teman, nanti boleh bolak-balik ulangi video ini supaya lebih paham. Nah, sekarang kita ambil contoh misalnya kasus contoh perhitungan PT Ultra Jaya Milk Industry. Ini teman-teman sudah pasti kenal produknya, ada teh kotak, ada susu Ultra ya, UHT ya, produsen terbesar lah susu kotak untuk di Indonesia ini. WATJ kodenya, misalnya 2020 kemarin laba bersih yang dibagikannya itu sekitar yang diperolehnya adalah 1,29 triliun. Ini yang disetahunkan dari September yang sampai 3 kuartal itu 973 miliar dikali 4/3. Ini nanti akan saya jelaskan di lain waktu ya kenapa ada angka 4/3. Sementara 5 tahun yang lalu sekitar 2015 di akhir itu ada sekitar 523 miliar. Jadi ini satuannya juta ya. Ini 1,29 triliun, ini 523 miliar. Maka earning growth rate dari Ultra Jaya adalah angka sekarang 1,29 triliun ini dibagi dengan angka 2015 dipangkatkan 1 per angka tahun atau rentang 2020 ke 2015 atau 1/5 dikurangi 1. Nah, hasilnya adalah 2,4819 pangkat 1/5 min 1. Hasilnya 1,1994 min 1 adalah 0,1994. Jadi rata-rata perkembangan atau rata-rata pertumbuhan Ultra Jaya per tahun berlaba bersihnya itu tumbuh sekitar 19,94%. Nah, ketika diaplikasikan dengan rumus PEG tadi, maka diperoleh data sebagai berikut. PRULTJ 14,64 ini harga terbaru dibagi 84 laba bersih per saham dikali 4/3. Maka hasilnya 14,64. Kemudian EPS-nya 19,94%. Dividen yieldnya atau dividen kalau membagi dividen Rp12 per harga sekarang, maka 0,73%. Nah, kita jumlahkan 14,64 dibagi 19,94 ditambah 0,73 atau 14,64 dibagi 20,67. Hasilnya adalah 0,7. Nah, pertanyaan dari saya buat teman-teman adalah silakan nanti jawab di komen ya teman-teman, jadi supaya kita lebih interaktif. Dan teman-teman boleh nanya nanti saham lain, nanti saya carikan laporan keuangannya, kemudian rata-rata pertumbuhan laba bersih per tahunnya nanti bisa kita bantu saya carikan ya. Nah, jadi pertanyaan dari saya adalah menurut teman-teman sesuai dengan valuasi atau sesuai dengan rumus price to earning growth, Ultra Jaya ini sudah tergolong mahal atau masih murah? Nah, itu silakan dijawab. Dan kalau ada yang mau ditanyakan tentang saham lain silakan ditulis di komentar ya. Terima kasih, semoga membantu bagi teman-teman yang mau menghitung price to earning growth. Terima kasih sudah selalu menantikan video dari channel ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa investasi sahamnya harus investasi amanah berkah berlimpah. Semoga kita disehatkan semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.